Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Parpodian 1142002 dari blok 6 Relatif Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara kedua, yaitu mengenai contouring, labeling, dan juga simbologi. Ini langkah pertama itu membuat contouring menggunakan aplikasi Google Mapper. Kita buka aplikasi Google Mapper, lalu pilih Open Your Own Data File. Di sini kita akan menginput data dan sesuai plottingan di acara kemarin. Ini saya berada di Pulau Jawa, lalu kita pilih semua file yang ada di dalamnya. Kita klik open. Setelah muncul Pulau Jawa ini, lalu kita pilih file, lalu open data files, di mana kita akan memilih data SHP batas administrasi yang telah kita lakukan di acara sebelumnya. Ini ada batas administrasi SHP, kita pilih, lalu klik open. Setelah itu kita menuju ke Open Control Center. Lalu kita scroll ke bawah, di mana di sini ada batas administrasi yang telah terinput. Lalu kita klik kanan, lalu zoom to selected layers. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan kontur yang ada di lokasi. Kita pilih file, lalu kita buka generate contours. Lalu kita sesuaikan kontur interval yang ada. Di sini saya akan memilih kontur 25. Lalu selanjutnya kita pilih kontur bounds, di mana di sini kita akan melakukan draw box. Kita pilih di sini. Lalu kita akan menseleksi daerah mana saja yang akan kita masukkan garis konturnya. Kita draw, kita tarik. Setelah itu kita pilih OK. Oke. Semua sudah sesuai. Lalu kita akan mengekspor file dari garis kontur ini. Lalu kita pilih file di sini. Lalu kita pilih export vector data. Setelah kita memilih di sini, kita sesuaikan, kita pilih dari export shapefile ini. Kita klik OK. Lalu untuk di export line, kita pilih select. Lalu kita save di acara berikutnya. Kita save. Oke. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka file di ArchMap, itu file sebelumnya pada acara pertama. Baik, lalu kita pilih file sebelumnya, yaitu registrasi identifikasi acara 1. Pilih open. Baik, setelah kita memunculkan file sebelumnya, kita akan memasukkan file SHP kontur yang telah kita buat di aplikasi Google Maps. Kita pilih layers, lalu kita pilih klik kanan, lalu pilih add data. Setelah itu kita akan menseleksi atau mengangkat bagian yang tidak termasuk di batas administrasi. Yang pertama, kita membuka di geoprocessing. Lalu kita pilih clip. Baik, untuk input feature-nya, kita akan memilih kontur. Lalu untuk create feature-nya, kita akan memilih batas administrasi. Kita klik OK. Baik, di sini akan muncul bahwa klik di sini berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita meng-unchecklist kontur sebelumnya. Setelah itu, kita akan di kontur clip ini, kita pilih open attribute. Ini, kita buka table option. Lalu kita pilih Excel. Kita kasih nama MK atau interval kontur.
lalu type-nya short integer. Oke. Kita pilih semua, lalu kita klik kanan, lalu pilih file calculator. Kita akan memilih elevation. Selanjutnya kita akan memilih elevation, lalu spasi, kita tulis NOD, lalu interval kontur yang telah kita buat di global mapper kita kalikan dengan 4 sehingga mendapatkan 100. Kita spasi kembali sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Jadi kita bisa close tabelnya. Kemudian kita akan melakukan simbologi pada kontur ini. Pada kontur grid kita klik kanan, lalu kita buka properties. Setelah itu kita pilih simbologi, lalu kita pilih show categories. Lalu untuk value field-nya kita ganti dengan interval contour. Lalu kita pilih add all value. Di sini akan muncul min 1 dan 0. Untuk min 1 sendiri ini akan dijadikan sebagai interval kontur yang biasa kita kenal di peta itu garis yang lebih tebal daripada garis kontur yang lainnya. Kita akan sesuaikan, di sini kita double klik, lalu kita pilih warna kontur sesuai dengan ketentuan yaitu electron code. Untuk ketebalannya kurang lebih dijadikan 1,5. Kita klik OK. Selanjutnya untuk garis konturnya, lalu kita apply. Selanjutnya kita akan memberikan label ketinggian mana saja di setiap elevasinya. Kita pilih labels, lalu kita checklist label feature in this layer, dan pastikan di sini diganti menjadi define classes of feature and label each class differently. Lalu kita membuka SQL query, dan di sini akan menyesuaikan kembali penamaan label di kontur yang akan kita tuju. Lalu kita pilih di sini ketika double klik, kita pilih sama dengan, lalu kita pilih get unique value. Dimana di sini kita membedakan di interval konturnya, yaitu di min 1. Kita double klik, lalu kita OK. Selanjutnya, pemberian namanya itu kita akan memberikan huruf M penanda meter di keterangan konturnya. Lalu ekspresinya kita ubah di sini dari IK itu diganti menjadi elevation, tanda plus, spasi, titik 2, M, titik 2. Oke. Lalu di sini kita akan sesuaikan hurufnya menjadi Times New Roman. Lalu kita pilih simbol. Mulai kita memilih edit simbol. Lalu kita pilih bagian max. Kita pilih halo. Oke. Oke lagi. Lalu kita pilih placement properties. Nah, di sini kita akan memilih online. Lalu above-nya kita unchecklist. Di sini duplicate labels-nya pastikan remove duplicate. Oke. Setelah itu kita bisa klik apply. Yang pertama, kita akan melakukan di batas administrasi. Kita klik kanan pada batas administrasi, lalu buka Open Attribute Table. Di sini kita pilih table option, add file, kita tulis keterangan. Kita memilih di sini teks, di mana kita akan memberikan keterangan pada tiap zonasi daerah yang telah dilakukan sebelumnya. Oke.
Lalu pada batas administrasi, kita klik kanan kembali, lalu edit feature, start editing. Continue. Saya akan memilih, untuk di sini kita akan menggunakan penggunaan lahan dari tiap-tiap zonasi daerah. Sini saya akan memberikan setelah smart input kita close. Lalu kita menuju ke batas administrasi, lalu membuka properties. Lalu kita menuju ke simbology, menuju ke kategoris. Di sini value field-nya kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita pilih add all values. Pada keterangan di atribut table tadi, ini akan muncul di simbology. Lalu kita bisa sesuaikan dengan ketentuan dari SNI. Kita double klik di hutan. Kita pilih style reference. Kita pilih add style values. Simbol RTI style. Kita pilih. Kita open. Oke. Nah, di sini ada ketentuan yang sesuai dengan SNI, jadi simbologi yang ada. Tadi dari hutan kita bisa pilih hutan, lalu untuk outline color-nya, karena kita di sini menggunakan batas administrasi tiap kecamatan, kita bisa pilih edit simbol, lalu kita pilih outline batas kecamatan, pilih edit simbol, lalu kita unchecklist warna orange yang ada. Oke. Ketebalannya kita bisa sesuaikan. Oke. Melakukan hal yang sama untuk bagian ladang dan juga semak belukar. Untuk placement properties-nya, kita bisa ganti menjadi remove duplicate levels. Kita pilih OK, kita apply. Setelah itu, setelah semua muncul nama-namanya, kita menuju ke editor, lalu kita stop editing. Setelah itu kita lakukan yang sama ke jalan, kita klik kanan, lalu open attribute tables, kita pilih table option, add file, kita pilih terang. Lalu untuk type-nya kita pilih text, oke. Lalu pada jalan kita klik kanan, edit feature, start editing. Kita pilih jalan, kita klik kanan, properties, lalu kita ke simbology, selanjutnya kita menuju ke labels. Baik, setelah itu kita pilih ke editor, dan kita pilih ke start editing. Yes. Dan selanjutnya kita lakukan yang sama pada sungai. Kita klik kanan, kita open attribute table. Dimana di sungai ini kita ubah
menjadi terdapat sungai utama dan juga terdapat sungai musiman. Baik, setelah semua terisi, lalu kita close. Lalu pada sungai kita klik kanan, kita buka properties. Lalu kita menuju ke simbologi, kita pilih apply. Oke. Sebelumnya kita akan memilih editor, stop editing. Dari bangunan kecamatan, kita klik kanan, open attribute tables, lalu kita pilih table option, add file, kita pilih keterangan. Kita close tables, lalu pada bangunan, kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih simbologi, setelah semua terubah, kita pilih apply, lalu kita menuju ke labels, setelah itu jangan lupa untuk pilih save as. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.